Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan share screen terlebih dahulu. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Abdul Fajar Firdaus, Elena, Firna Nur Aini, Nita Widiati Ananda, dan Titis Dwi Nurhanisa. Nah, kami di sini akan mempresentasikan fungsi variabel kompleks, yaitu tentang fungsi bilinear, fungsi pangkat, dan fungsi kebalikan. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang fungsi bilinear. Nah, di sini ada pengertian fungsi elementer. Fungsi elementer adalah fungsi dasar dalam bilangan kompleks. Fungsi elementer memetakan suatu titik di C menjadi satu titik di C pula. Fungsi elementer yang akan diperkenalkan meliputi fungsi linear, fungsi pangkat, fungsi kebalikan, fungsi bilinear, fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, fungsi trigonometri, dan fungsi hiperbolik. Nah, yang akan dijelaskan sekarang itu fungsi bilinear, fungsi pangkat, dan fungsi kebalikan. Selanjutnya, fungsi bilinear. Jika N bilangan bulat tak negatif dan A0, A1 sampai AN adalah konstanta kompleks, maka fungsi PZ sama dengan A0 tambah A1Z tambah sampai AN Z pangkat N dinamakan suku banyak. Jika PZ dan QZ adalah dua suku banyak, maka fungsi W sama dengan FZ sama dengan PZ per QZ yang didefinisikan untuk semua Z asalkan QZ tidak sama dengan 0. Dinamakan fungsi rasional. Fungsi rasional merupakan fungsi analitik kecuali titik-titik yang membuat penyebutnya bernilai 0. Maksudnya fungsi rasional analitik itu yang penyebutnya tidak sama dengan 0. Fungsi rasional aljabar didefinisikan sebagai W sama dengan PZ per QZ. PZ dan QZ adalah suku banyak atau polinom, misalkan PZ sama dengan A0 Z pangkat N tambah A1 Z pangkat N dikurang 1 tambah sampai dengan AN, dan QZ sama dengan C0 Z pangkat N tambah C1 Z pangkat N dikurang 1 ditambah sampai AN. Maka W sama dengan PZ per QZ sama dengan A0 Z pangkat N ditambah A1 Z pangkat N dikurang 1 ditambah sampai AN per C0 ZN tambah A1 Z pangkat N dikurang 1 ditambah AN. Untuk kasus khusus diperoleh W sama dengan AZ tambah B per CZ tambah D. AD dikurang BC tidak sama dengan 0 adalah suatu transformasi linear atau dinamakan fungsi bilinear. Karena fungsi ini adalah fungsi rasional, maka fungsi bilinear analitik kecuali di Z sama dengan negatif D per C. Ingat ya, fungsi bilinear analitik kecuali di Z sama dengan negatif D per C. Jika C sama dengan 0, maka fungsi bilinear berubah menjadi fungsi linear. Fungsi bilinear termasuk fungsi satu-satu. Titik Z sama dengan negatif D per C dipetakan ke titik W sama dengan tahingga. Dan titik Z sama dengan tahingga dipetakan ke W sama dengan A per C. Jadi, inverse dari fungsi bilinear diperoleh melalui manipulasi aljabar sederhana. Inverse tersebut diberikan oleh Z sama dengan negatif DW plus B per CW dikurang A. Terlihat bahwa inverse fungsi bilinear juga merupakan fungsi bilinear. Nah, itu mengenai fungsi bilinear ya. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Contoh soalnya ada 2 tentang fungsi bilinear yang akan dijelaskan oleh Firni untuk soal yang pertama. Baik, langsung saja ke contoh soal, di mana di sini terdapat 2 contoh soal, ada soal nomor 1 dan ada soal nomor 2. Nomor 1 dijelaskan oleh saya, nomor 2 dijelaskan oleh Firna.
Terdapat soal pada nomor 1 di mana fz sama dengan z plus 1 dibagi z dikurangi 1. Jika fz adalah fungsi bilinear, maka inverse fungsi fz z-nya itu sama dengan negatif dw tambah b dibagi cw dikurangi a. Ini sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pirna, di mana kalau rumus inverse dari z itu adalah negatif dw tambah b dibagi cw dikurangi a. Ini juga bilinear. Nah, kita buktikan bahwa fz sama dengan z plus 1 dibagi z dikurangi 1 ini apakah terbukti atau tidak. Fz sama dengan AZ plus B dibagi CZ tambah D. Maka Fz-nya sama dengan W sama dengan AZ tambah B dibagi CZ tambah D. Maka W dikali CZ tambah D kemudian sama dengan AZ tambah B. W kali CZ itu menghasilkan WCZ, kemudian W dikali D menghasilkan WD, itu sama dengan AZ plus B. Maka WCZ dikurangi AZ sama dengan negatif WD tambah B. Kemudian Z dikali CW dikurangi A sama dengan negatif WD tambah B. Maka Z-nya sama dengan negatif WD tambah B dibagi CW dikurangi A. Maka AD dikurangi BC itu tidak sama dengan 0 dan C-nya juga tidak sama dengan 0. Jadi inverse fungsi dari Fz sama dengan Z plus 1 dibagi Z dikurangi 1 itu termasuk fungsi bilinear dan ini terbukti. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Selesaikan W sama dengan Z tambah I per Z dikurang I, Z sama dengan tak hingga. Nah, di sini yaitu untuk menyelesaikannya itu digunakan tingkah laku khusus Fz pada Z sama dengan tak hingga yang disamakan dengan tingkah laku pada F1 per Z pada titik Z sama dengan 0 yang terdapat pada fungsi balikan. Nanti fungsi balikan akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu di sini Fz sama dengan W sama dengan Z plus 1 plus I per Z dikurang I, di mana Z sama dengan tak hingga. F1 per Z sama dengan 1 per Z tambah I per 1 Z dikurang I. 1 sama dengan 1 tambah ZI per Z per 1 dikurang ZI per Z sama dengan 1 tambah ZI dikurang 1 tambah ZI per 1 dikurang ZI. Nah, untuk Z sama dengan 0 menghasilkan W sama dengan 1. Jadi untuk Z sama dengan tak hingga juga fungsinya bernilai 1. Selanjutnya yaitu tentang fungsi pangkat yang akan dijelaskan oleh Nita. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi pangkat, di mana di sini fungsi pangkat itu didefinisikan untuk setiap bilangan kompleks Z adalah fungsi yang berbentuk Fz sama dengan Z pangkat n. Nah, di mana di sini dengan n-nya itu adalah anggota bilangan asli. Itu terkait dengan bentuk umum dari fungsi pangkat. Nah, berikut untuk contoh soalnya, di mana di sini itu jika Z-nya itu sama dengan X plus IY dan N-nya itu sama dengan 2, maka kita substitusikan ke dalam bentuk umum tadi, di mana FZ-nya itu sama dengan Z pangkat 2 karena N-nya adalah 2. Kemudian FZ itu sama dengan X ditambah IY pangkat 2 karena Z-nya kita substitusikan. Setelah itu kita operasikan, yang didapatkanlah hasil bahwa Fz-nya itu sama dengan X pangkat 2 ditambah 2XYI ditambah Y pangkat 2 I pangkat 2. Kemudian Fz-nya itu sama dengan X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 ditambah 2XYI. Nah, di mana di sini Fz-nya itu sebagai unsur W, X pangkat 2 min Y pangkat 2 itu sebagai unsur U, dan 2X YI itu sebagai unsur IV. Nah, selanjutnya metode lain untuk menentukan pangkat dari bilangan kompleks itu adalah dengan mengubah bilangan tersebut ke dalam bentuk eksponensial terlebih dahulu. Nah, kita coba untuk bilangan kompleks modulus 1, sehingga Z-nya itu sama dengan 1 dikali cos theta tambah 1 kali sin theta. Nah, bentuk eksponensial dari cos theta tambah I dikali sin theta itu sama dengan E pangkat 1 kali theta. Nah, sehingga ketika kita mengubah ke dalam bentuk Z pangkat N itu menjadi
cos theta ditambah 1 kali sin theta dipangkatkan n itu sama dengan E pangkat 1 dikali theta dipangkatkan n. Nah, lalu selanjutnya cos theta ditambah I dikali sin theta dipangkatkan n itu sama dengan E pangkat 1 kali theta dikalikan sebanyak n. Sehingga di sini didapatkan cos theta ditambah 1 dikali sin theta dipangkatkan n itu sama dengan E pangkat I kali n dikali theta. Nah, sehingga untuk yang eksponensialnya ini bisa kita rubah menjadi bentuk cos theta, sehingga diperoleh cos theta ditambah I dikali sin theta dipangkatkan n itu sama dengan cos n theta ditambah 1 dikali sin n theta. Nah, hasil ini berlaku untuk setiap bilangan asli n. Rumus tersebut itu disebut dengan teorema de Moivre. Nah, untuk bentuk rumus umum setiap bilangan bulat n dan bilangan kompleksnya dalam bentuk eksponensial z sama dengan r dikali e pangkat i theta, maka berlaku rumus z pangkat n sama dengan r pangkat n dikali e pangkat i dikali n dikali theta. Nah, untuk selanjutnya ada soal. Di sini terdapat soal tentukan nilai dari pangkat kompleks min 1 ditambah i dipangkatkan 8. Untuk penyelesaiannya, maka kita harus mencari dulu bentuk eksponensial dari negatif 1 ditambah 1. Itu dengan mencari r-nya terlebih dahulu, dimana r-nya itu cara mencarinya adalah akar dari negatif 1 dipangkatkan 2 ditambah 1 dipangkat 2. Sehingga hasilnya akar dari 1 ditambah 1 yaitu sama dengan akar 2. Nah, selanjutnya kita harus mencari theta dengan cara mencari dulu tan tetanya. Tan tetanya itu adalah 1 per negatif 1. Maka tetanya itu sama dengan 3V per 4. Nah, jadi bentuk eksponensial dari negatif 1 ditambah I itu adalah akar 2 dikali E pangkat I dikali 3V per 4. Nah, sehingga ketika kita rubah ke dalam bentuk rumus umum menjadi negatif 1 ditambah I dipangkatkan 8 itu sama dengan akar 2 dikali E pangkat 1 dikali 3V per 4 dipangkatkan 8. Nah, sehingga kita pisahkan antara akar dan juga eksponennya, sehingga menjadi sama dengan akar 2 dipangkatkan 8 dikali E pangkat I dikali 3V per 4 dikali 8. Sehingga menghasilkan negatif 1 ditambah I dipangkatkan 8 itu sama dengan 16 dapat dari akar 2 dipangkatkan 8 dikali E dipangkat I dikali 6V. Selanjutnya yaitu negatif 1 tambah I pangkat 8 itu sama dengan 16 dikali cos 6V ditambah I dikali sin 6V. Nah, sehingga kita dapat untuk cos 6V ini adalah hasilnya 1, lalu sin 6V ini adalah 0. Sehingga negatif 1 ditambah I dipangkatkan 8 sama dengan 16 dikali 1 ditambah I dikali 0. Sehingga hasilnya adalah negatif 1 ditambah I dipangkatkan 8 sama dengan 16. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Elena. Pada fungsi elementer berikutnya ada yang dinamakan dengan fungsi kebalikan, di mana fungsi kebalikan ini didefinisikan sebagai fz sama dengan 1 per z. Nah, fungsi ini merupakan fungsi satu-satu antara bidang z kecuali z sama dengan 0 dengan bidang w kecuali w-nya sama dengan 0. Dan untuk turunan fungsinya didefinisikan sebagai f aksen z sama dengan negatif 1 per z pangkat 2. Nah, untuk turunan itu ada 2, untuk semua z tidak sama dengan 0 dan titik z-nya sama dengan 0 yang tidak memiliki bayangan di bawah fungsi kebalikan, dan w sama dengan 0 yang tidak memiliki pembayang. Jadi kita dapat menggunakan titik
tak hingga, di mana di titik tersebut adalah titik ideal yang mempunyai sifat z lebih kecil tak hingga untuk setiap z. Nah, jadi fungsi fz ini jika dibiarkan z-nya 0, maka fz yang bersesuaian akan menjadi bilangan yang modulusnya besar tak terbatas gitu. Itu yang dinamakan dengan fungsi kebalikan. Selanjutnya ini ada 2 contoh soal. Yang soal pertama, misalkan A elemen C itu untuk A-nya sama dengan 3Z plus 1. Maka fungsi kebalikan dari A-nya yaitu berapa? Karena sesuai definisi ya tadi tinggal diganti saja variabelnya, karena ini variabelnya A jadi diganti A. FA sama dengan 1 per A, tinggal dimasukkan saja karena A-nya tadi sama dengan 3Z plus 1, maka F 3Z dalam kurung ya 3Z plus 1 sama dengan 1 per A. A-nya berarti 1 per 3Z plus 1. Nah, karena fungsi FZ-nya sama dengan 1 per 3Z plus 1 itu bukan suatu fungsi kebalikan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan definisi yang tadi yang menyatakan bahwa FZ-nya sama dengan 1 per Z. Selanjutnya untuk nomor 2 akan dijelaskan oleh Abdul Fajar. Nomor 2, periksalah tingkah laku fungsi Fz sama dengan Z kurangi 1 per Z kuadrat tambah 1 pada Z sama dengan tak terhingga. F1 per Z di Z sama dengan 0 diperoleh F1 per Z sama dengan 1 per Z dikurangi 1 per 1 per Z kuadrat ditambah 1. F1 per Z sama dengan 1 kurangi Z per Z per 1 tambah Z kuadrat per Z kuadrat. F1 per Z sama dengan 1 kurangi Z kuadrat per 1 tambah Z kuadrat. Yang pada Z sama dengan 0 menghasilkan W sama dengan 0. Jadi pada Z sama dengan tak hingga. Fungsi yang diberikan diberi nilai 0. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Sekarang sesi tanya jawab, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua? Baik, sekali lagi teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan atau ditambahkan mengenai tadi penjelasan dari kelompok kami, yaitu fungsi bilinear, fungsi pangkat, dan fungsi kebalikan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.